Broadcast-nya di mana, Bli? Gak bisa di rumah. Museum nih. Masih Shoot berangkat, Bli. shoot berangkat gitu. Iya, gitu aja. Enggak, masih berangkat masih, cuma masih belum bisa balik. Gitu aja sih. Ya. Oke, Bli bagus, kita lanjut lagi nih. Oke, jadi dari Gita Pramarta, ceritain histori dari dunia balap yang paling dikenang nih, Bli. Kalau dikenang sih banyak ya. Soalnya kan aku tuh kemana-mana lah bilang gitu. Kalau yang paling dikenang tuh paling ya di sini di GP. Soalnya kan emang dari awal bukannya memihak ya. Maksudnya kan emang kita tuh udah dari awal. Sebelum aku buat akun tuh juga udah di sini kan. Sebelum buat akun tuh dari sini juga, habis itu melalui sini gitu. Ya, teman-teman di sinilah yang banyak kenangan gitu bilang. Itu aja sih, kalau kenangan spesial tuh nggak ada, kayak martabak aja yang spesial. Cuma martabak aja yang spesial itu, teman-teman. Tapi Bli, mau nanya nih, ada nggak orang yang sangat berperan yang bikin Bli sampai saat ini itu dibilang ya sampai saat ini dia dibilang dikenal lah gitu lebih ada yang orang berperan yang sampai saat ini gitu sampai nggak dilupain lah. Andre Cungkring dah. Andre Cungkring itu sebenarnya siapanya, Bli? Cungkring ini dulu waktu balap Bali baru mulai itu bukan siapa-siapa, kita kayak nggak kenal gitu ya. Tapi setelah balap Bali punya followers lah bilang, dia nih dah yang bantu-bantu buat logo, dia bantu-bantu buat desain baju, stiker baru-baru ini sih. Kalau baju udah dari awal buat balap Bali 2017 kayaknya, kalau nggak salah ngeluarin baju pertama dulu. Itu dia yang ngurusin semua. Sampai sekarang pun dia masih, makanya dia tak percayain jadi admin 2. Jadi Cungkring yang jadi admin 2 sekarang gitu. Jadi Kalau misalnya Bli ada halangan jadi Bli Cungkringnya yang ya selama aku di luar negeri, di luar Bali lah bilang, itu dia yang ngurus semua. Jadi apapun itu, misalnya ada drag bike event, dia yang tugas ngerekam, dia yang tugasnya pokoknya dia yang ngasih informasi lah buat followers di balap Bali. Soalnya kan posisi aku jauh, otomatis aku nggak bisa ngerekam. Itu dia yang bekerja, dia yang pokoknya apa-apa dia gitu. Itu yang memang benar-benar orang sangat berjasa buat berperan penting lah di balap Bali juga. Cungkring emang mantap. Oke, Bli, masalah mau tanya nih, masalah proyek video ya dibilangnya. Itu yang edit siapa tuh ya, Bli? Mau tanya. Kalau sementara masih yang sendiri. Jadi dari take, upload, edit itu masih yang sendiri. Belum ada ini, belum ada nyari bantuan. Masih bisa lah ngendel sendiri sekarang. Udah untuk kedepannya ada nggak mau rencana ya dibilang nyari kru lah gitu loh. Mungkin teman-teman yang pengen join sama Bli juga mungkin atau gimana? Ya kalau misalnya nanti kita dapat proyek iklan besar, mungkin nyari editor satu. Kalau untuk videografer tuh ya kayaknya aku bisa pelajari sendiri gitu loh. Kalau editor mungkin bakal nyari kalau kita dapat proyek besar nanti gitu. Itu sih kemungkinan. Sudah dijawab nih. Kurang lebih seperti itu juga Yeah. nih. Oke. Lanjut lagi nih, Bli bagus. Dari maximos.ofc, aduh susah nih. Udah lah mantan min. Mantan. Iya. Maksudnya kan pasti Bli juga ngerti kan. Mantan terindah mungkin. Itu berapa punya Bli kira-kira? Berapa? Kalau yang second cuma 2. Berarti banyak nih ya. Enggak apa ya? Ya namanya cowok kan ya. Tapi ya kalau yang second cuma 2 aja sih. Ya, itu aja. Ini sampai gini nggak? Marah nggak gininya? Kalau bahas ini nih. Enggak. Ya, udah ngerti. Aman nih, kita bahas-bahas mantan. Oke, lanjut tadi skip aja nih. Soalnya bahas mantan takutnya ada gini. Takutnya sensitif kan. Oke, jadi kita lanjut lagi nih. Dari Putra IKD Agus. Apakah kalau Q&A, review, gerobak bengkel dan lain-lain
bayar sama yang diajak buat nih beli. Mau tanya nih, kan mungkin teman-teman di rumah juga pengen nanya kayak gini gitu loh. Minta jadiin perwakilan aja nih teman-teman ya, bisa dijawab nih. Nah, kalau selama ini sih untuk enggak. Tapi kalau mereka mau narif, kita bayar kok. Maksudnya misalnya ini mau diajak collab, kalau dia narif harga ya tanya dulu. Kalau harganya sesuai ya kita bayar. Tapi selama ini belakangan nih yang tak ajak Q&A itu nggak ada sih. Kayak mereka tuh emang pengen gitu loh, emang mau diajak buat konten. Itu aja sih. Jadi ya dibilang kalau misalnya mereka nagih itu gimana beli? Beli itu akan gini atau negosiasi atau gimana? Tergantung kalau emang kalau kita penting sama orang itu, misalnya ngebet banget pengen sama orang itu, kita buat konten ya mungkin kita bayar besar berani. Tapi kalau emang apa ya, cuman sekedar buat gitu, kayaknya kalau untuk bayar tuh enggak deh gitu. Kecuali orang besar yang punya nama, mungkin kita berani, soalnya kan udah pastilah bakal dapat views banyak gitu. Tapi kalau orang yang ya maksudnya bukan gimana-gimana, kalau yang nggak ada pengaruh gitu tapi minta bayaran tuh kan kita pikir dua kali juga gitu loh. Tapi nggak sempet nggak nih beli pas beli review tuh sempet nggak ngalamin ada yang pengen nagih gitu, sempet nggak itu? Mau tanya aja. Enggak sih, selama ini enggak. Mereka emang ngizinin lah bilang. Misalnya tak tanya, ayo buat konten, ayo kapan atur jadwal gitu aja sih. Kalau minta bayaran tuh enggak sih. Ini sudah jawab nih. Dari ya itu dari Putra Akadegus. Oke weh, dari lanjut lagi nih Bigos. Dari Bayu Sastrawan, apakah benar beli yang punya grofisnya beli? Ya benar. OTW dijual. Lu kok mau dijual beli? Mau tanya nih kok gimana? Enggak sih, enggak dijual. Kalau ya harga cocok mungkin. Kalau harga sesuai mungkin. Kalau enggak ya tak pakai aja. Mungkin teman-teman di rumah pengen nih beli grofis dengan harga yang sesuai ya. Bisa DM aja nih Bligus admin balap Bali. Oke, lanjut tadi Bligus. Dari 142 underscore Mardika nih Bligus. Admin tenda di joki. Jadi oke enggak? Punya motor aja tapi enggak berani naik. Tapi ada nggak mau niatan jadi joki gitu? Enggak, emang dari dulu enggak ada pikiran ke sana. Soalnya apa ya? Ya itu dah tadi sama kayak freestyle tadi yang tak bilang kan, resiko juga besar. Kalau bawa tuh enggak dah. Kasih orang lain aja bawa. Kita punya motor aja tapi orang lain yang bawa. Nyaman aja belian. Nyari aman. Oke, sudah dijawab nih. Nah, dari KD underscore Budi nih beli Gus. Asli mana nih beli? Tabanan asli. Asli ya, Tabanan Dogen. Tabanan Dogen. Lek Bogong. Jadi bahasa yang di Tabanan tuh dibilang banyak yang dibilang tuh kayak dijadiin kata-kata candaan tuh kayak begong gitu ya. Itu sebenarnya kata-kata kasar atau gimana beli? Kalau itu biasalah kayak orang-orang Tabanan tuh misalnya apa, aku dapat ini tadi, lihat bogong gitu. Misalnya ya kayak bilanglah bang gitu. Tapi dari di Tabanan bilang kayak gitu. Artinya nggak terlalu gini ya. Kalau Tabanan semua tuh digunggungin sama Tabanan, biarpun anak siapa hijau bogong gitu. Gitu nih teman-teman. Jadi teman-teman mungkin ada yang namanya dipanggil Gung tuh jangan marah ya. Terus yang manggil orang Tabanan. Lebih seperti itu nih. Oke nih, sebelum kita akhiri Bigus, ada yang mau nanya lagi nih. Dari Black Max 155, harapan ke depan untuk balap Bali. Harapan ke depannya untuk balap Bali nih di Bali. Kalau harapannya sih ya bisa ngasih informasi, ngasih konten-konten yang menarik juga di YouTube, di Instagram. Jadi kayak yang bermanfaat lah bilang. Nggak cuman kita sekedar media repost story gitu, enggak. Kita tuh kayak masih ngembangin tentang informasi yang ada di Bali. Dan juga ya kalau bisa sih kita mesti perjuangin adanya wadah di Bali gitu, buat anak-anak yang lain gitu. Kalau ada investor ayo maju. Kalau aku ada modal udah tak buatin nih. Nggak punya soalnya.
gitu aja sih ya. Kalau harapannya ya sportif aja lah. Permintaan yang beli harapannya. Harapan dari pemerintah sih udah pasti dari tahun ke tahun sirkuit itu aja sih. Kalau yang lainnya nggak ada, soalnya kan kalau kita mau stop juga nggak bisa kan. Kalau stop balapan tuh nggak bisa. Tuh. Ya, semoga untuk kedepannya adalah sirkuitnya buat kita aman lah juga balapan, biar nggak kita tuh di jalan juga main ya, apalagi kita main liaran ya dikejar-kejar polisi itu juga kita was-was teman-teman, apalagi Dak dikduk. Bli. Jadi mau gini loh, apa namanya, harapannya untuk channel Jogger Family ini, Bli. Ya, jadi nggak cuma Jogger Family aja ya. Untuk harapan youtuber baru khususnya ya, kayak nggak usah malu. Pokoknya tetap berkarya, biarpun orang bilang apa, nggak usah dipeduliin. Kalian sukses dari diri kalian sendiri, bukan dari orang lain. Tetap berusaha, tetap berkarya, tampilkan yang terbaik sebisa kalian. Jangan terlalu maksa, kayak misalnya kalian lagi belum ada apa, tapi maksudnya belum ada apa tuh dalam artian kalian nggak ada bekal, tapi kalian maksain buat belanja untuk kebutuhan YouTube kalian tuh jangan. Mending kalian pakai alat apa adanya dulu, itu maksimalin. Nanti kalau kalian ngerasa emang udah ada lebih, baru kalian beli. Itu aja sih. Pas banget nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen jadi seperti di Bagus asik. Masih baru-baru kok. Jadi gunakan alat seadanya juga. Dulu Tiang juga kayak gitu kok. Dulu pertama ngerekam pakai iPhone 6. Itu masih buram-buram, kamera buram. Habis itu punya uang lebih, upgrade HP, pakai itu dulu. Sekarang ada uang lebih lagi, tabungan, upgrade ke kamera gitu. Bertahap ya. Iya. Jadi Nggak bisa langsung tiba-tiba kalian jadi orang tuh enggak. Semua proses dari nol gitu sih. semua butuh proses teman-teman. Simpel aja nih. Percaya aja, semua butuh proses. Hasil tidak akan mengkhianati proses kalian. Nah, kurang lebih seperti itu nih teman-teman. Jadi untuk Q&A kali ini mungkin sekian dulu ya. Jadi teman-teman ya, jadi untuk pertanyaan yang belum kejawab, jadi saya mohon maaf juga teman-teman, karena pertanyaan teman-teman juga hampir sama juga nih. Jadi kita mungkin teman-teman yang belum kejawab bisa lanjut di part 2-nya. Kita jadinya rencananya buat part 2 nih sama Bligosnya lagi nih teman-teman. Jadi jangan berkecil hati nih teman-teman, santai aja, kita kalem aja teman-teman. Ya, jadi mungkin sekian Q&A kali ini teman-teman. Saya Inyong. Saya Bogus Sombo. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa di subscribe teman-teman. Bener. Jangan lupa support terus Jogger Family channel. Jangan lupa juga support channel Balap Bali. Jadi kalian bisa tahu info-info balap Bali. Tertanya info-info balap ya. Enggak. Kalau prinsip Tiang tuh saya admin, tapi saya nggak harus tahu info tentang balap semua, enggak. Ya cukup kayak misalnya partainya udah selesai baru tak post gitu. Jadi kan banyak kemarin nanya-nanya info balap di saya. Saya emang nggak tahu balap, maksudnya nggak tahu info setiap malam, nggak. Soalnya nggak ada masuk grup gitu kan. Jadi ya admin nggak harus tahu info gitu. Ya tapi kalau konten ya ada sih gitu aja sih. Nah, kayak gitu nih tanggapan tadi Bligosnya. Jadi sekian dari teman-teman, sampai jumpa.